Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal SJT dan PCK ya teman-teman, untuk soal UKPPG. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya tahun ini, tahun 2025. Amin, amin, Allahumma amin. Soal yang pertama, salah satu cara mendidik adalah dengan mendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah A. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan. B. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. C. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. D. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Jadi di sini masalahnya adalah guru ya teman-teman, guru mendidik dengan apa? Mendisiplinan ya, menunjukkan sikap berwibawa seorang guru ya sebagai pembela keadilan. Nah, guru itu juga harus memiliki sikap wibawa ya teman-teman ya. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah kita lihat untuk opsi yang A, membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Nah, untuk opsi yang D, ini membuat tata tertib itu bagus ya teman-teman ya, bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Nah, tapi guru itu juga harus punya tindakan tersendiri ya teman-teman, harus menunjukkan apa? Sikap berwibawa. Untuk opsi yang A kurang tepat ya. Opsi yang B, mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. Nah, untuk opsi yang B ini mengusir ya teman-teman, ini kurang efektif ya. Opsi yang C, menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. Ini malah menyerahkan ke guru BK itu kurang efektif ya. Wali kelas itu juga harus menunjukkan sikap berwibawa dan juga harus bisa menangani masalah ini ya teman-teman ya. Nah, kalau tidak bisa menangani baru diserahkan kepada ke guru BK ya. Untuk opsi yang C masih kurang tepat. Opsi yang D, tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Nah, untuk opsi yang D ini bagus ya teman-teman ya. Karena apa? Ini menunjukkan apa? Sikap berwibawa ya. Karena kan ketegasan dalam tidak memberikan apa? Toleransi terhadap keterlambatan, menunjukkan apa? Sikap berwibawa dan konsistensi ya teman-teman ya dalam pendisiplinan ya. Ini penting dalam apa? Mendidik dan membentuk kedisiplinan siswa ya. Pilihan lain itu seperti A atau B itu lebih pada penyusunan atau aturan reaksi ya teman-teman terhadap apa? Masalah spesifik ya. Untuk opsi yang C ini lebih pada pelimpahan tanggung jawab daripada penerapan aturan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kedua, peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dapat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Jadi di sini masalahnya adalah guru ini membantu ya teman-teman ya. Guru membantu untuk peserta didik apa supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut. Nah, tapi saat ini kan menghendaki apa? Belajar, kebebasan dalam belajar. Nah, terus kemudian menyukai hal baru. Peserta didik itu menyukai hal yang baru, praktis, serta rentang perhatian pendek. Nah, seperti itu. Maka hal yang dapat dilakukan guru adalah, kita lihat untuk opsi yang A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Ini bagus ya teman-teman, ini bagus. Ini tindakan yang dilakukan oleh guru, ini bagus ya teman-teman ya, mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Opsi yang B, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Ini kurang efektif ya teman-teman ya, malah mengganti buku cetak ya. Opsi yang C, menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan ya teman-teman. Ini kurang efektif juga ya. Opsi yang D, guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Nah, untuk opsi
yang D ini malah kurang efektif juga. Karena apa? Mengurangi jam pelajaran ya. Terus tatap muka. Wah, ini malah membuat peserta didik malah kurang efektif ya dalam pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang A. Karena kenapa? Mengemas materi dalam topik-topik kecil sesuai dengan rentang perhatian pendek siswa, SD membantu mereka memahami materi dengan baik ya teman-teman ya, dengan lebih baik. Nah, pilihan B atau D kan tidak langsung berhubungan dengan penyesuaian cara penyampaian materi untuk karakteristik belajar siswa. Sementara opsi yang C di sini kan menambah bacaan tidak selalu menyelesaikan masalah ya, rentang perhatian pendek ya. Jadi jawaban paling tepat adalah opsi yang A. Soal ketiga, sekolah wajib menyediakan lingkungan ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah A. Datang di sekolah sebelum pembelajaran, B. Mengajar mata pelajaran dengan baik, C. Membangun semangat kekeluargaan, D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran, E. Peserta didik diistimewakan perlakuannya. Jadi di sini masalahnya itu kan sekolah wajib ya teman-teman ya, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi ya teman-teman yang demikian, maka tugas guru adalah untuk opsi yang A, datang di sekolah sebelum pembelajaran. Nah, ini tidak sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman, tidak nyambung, bukan termasuk pelayanan ya teman, tidak termasuk sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah. Ini bukan ya untuk opsi yang A. Opsi yang B, mengajar mata pelajaran dengan baik. Nah, ini iya, tapi tidak sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya kan ini tidak menjadi penghalang dalam pelayanan ya teman-teman ya, membangun kondisi yang demikian ya, ini bukan. Opsi yang C, membangun semangat kekeluargaan. Nah, untuk opsi yang C ini nyambung ya teman-teman ya, karena sesuai dengan pertanyaannya, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik. Nah, sesuai dengan opsi yang C, membangun semangat kekeluargaan. Opsi yang D, melengkapi sarana dalam pembelajaran, ini kurang efektif. Ini bukan termasuk menjadi penghalang dalam pelayanan, bukan ya teman-teman ya. Opsi yang E, peserta didik diistimewakan perlakuannya, ini juga bukan termasuk sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang C ya teman-teman ya, membangun semangat kekeluargaan, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif ya dan ramah. Nah, pilihan A dan B lebih bersifat administratif atau metodologis ya teman-teman ya. Sementara yang D berfokus pada sarana fisik yang tidak secara langsung berhubungan dengan iklim sosial di kelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal keempat, guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasar ketercapaian kompetensi. Maka, perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan A. Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. B. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya. C. Mengganti tugas sebagai pengganti ujian ulang. D. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Jadi di sini masalahnya itu guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian dapat siswa kan dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan. Nah, kemampuan siswa kan berdasarkan ketercapaian kompetensi ya teman-teman. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan melalui ujian ulang dengan bagaimana ya, opsi yang A, menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. Nah, opsi yang A ini kurang efektif sekali ya teman-teman, menggunakan soal yang sama ya. Ini bukan termasuk memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan ya. Opsi yang B, menyiapkan soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya. Nah, ini menyiapkan soal yang berbeda ini juga bagus ya teman-teman ya. Opsi yang C, mengganti tugas sebagai pengganti ujian ulang. Ini juga kurang efektif untuk opsi yang C. Opsi yang D, merancang pemberian pengajaran remedial. Nah, ini bagus sekali untuk opsi yang D ya teman-teman ya. Kenapa opsi yang D ini lebih unggul dari opsi yang
C ya teman-teman, mengganti tugas sebagai pengganti ujian ulang. Nah, karena kan opsi yang D ini pengajaran remedial ini kan langkah pertama yang penting untuk membantu siswa yang belum mencapai nilai standar ya. Guru mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan dan merancang pembelajaran khusus untuk mengatasi kesulitan. Terus yang kedua, di sini ada ujian ulang ya teman-teman. Nah, ujian ulang ini kan setelah pengajaran remedial, siswa diberi kesempatan mengikuti ujian ulang. Nah, ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman baru yang telah mereka peroleh. Nah, merancang dan memberikan pengajaran remedial baru memberikan pengganti ujian ulang. Nah, terus iya seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal kelima, Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun pelajaran. Ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut: A. Mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. B. Membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak. C. Mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. D. Mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Jadi di sini masalahnya adalah penggunaan dana BOS ya teman-teman ya, yang bijak ya seperti apa ya. Nah, padahal dana BOS ini tidak untuk mendanai kegiatan dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, dana BOS, dengan menggunakan dana BOS, sikap Anda sebagai guru untuk membantu anak tersebut ketika mendapatkan musibah. Kita lihat opsi yang A, mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman, mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Opsi yang B, membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya. Nah, untuk opsi yang B ini malah membiarkan, kita skip saja opsi yang B. Opsi yang C, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman, menggalangkan dana tidak menggunakan dana BOS ya. Opsi yang C, mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Ini bukan ya teman-teman untuk opsi yang D. Kita skip saja opsi yang D ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang A ya teman-teman, dari opsi yang C. Kenapa? Karena opsi A di sini kan mengingatkan kepala sekolah tentang pelanggaran atau aturan penting ya, untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-6, hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan kepada saat yang tepat dapat merupakan salah satu bentuk penguatan reinforcement dan memberikan pengaruh yang baik positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk A. Menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan. B. Mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. C. Menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru. D. Menjadikan siswa patuh pada aturan sekolah. Jadi di sini masalahnya itu hukuman yang tepat yang diberikan kepada peserta didik ya teman-teman ya, memberikan pengaruh yang baik itu positif kalau merupakan salah satu bentuk penguatan dalam reinforcement. Nah, pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk opsi yang A, menjadikan siswa takut untuk melakukan kesalahan. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya, malah siswa kan diberi hukuman itu menjadikan siswa takut. Seperti itu. Opsi yang B, mengenali kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Nah, untuk opsi yang B ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang C, menjadikan siswa selalu patuh pada perintah guru. Bukan seperti itu ya pengaruh positifnya ya. Opsi yang D, menjadikan siswa patuh pada aturan sekolah. Ini juga bagus tapi kurang efektif ya teman-teman ya. Bukan pengaruh positif ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang B ya, karena kan di sini hukuman yang tepat kan dapat membantu siswa mengenali dan memperbaiki kekurangan mereka ya. Pilihan lain A, C, dan D di sini kan mungkin menciptakan ketakutan atau kepatuhan tanpa fokus pada perbaikan diri ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B.
Soal ketujuh, setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal entry point. Namun demikian dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan adalah A. Meminta siswa mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. B. Mendorong siswa agar belajar lebih pada mata pelajaran yang diampu. C. Berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. D. Memberi motivasi kepada siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas. Jadi di sini itu masalahnya adalah siswa itu memiliki kemampuan kompetensi ya teman-teman dalam mempelajari materi dan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point ya. Namun demikian dalam hal proses pembelajaran akan ditemukan hambatan ya teman-teman. Hambatan apa? Psikologis dan kesulitan belajar. Nah, jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, apa yang harus dilakukan oleh guru? Kita lihat untuk opsi yang A, meminta siswa mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan. Nah, malah meminta siswa mempelajari kembali ya teman-teman. Ini bukan apa? Bukan cara mengatasi kesulitan dalam belajar yang dialami oleh siswa. Ya, opsi yang B, mendorong siswa agar belajar lebih pada mata pelajaran yang diampu. Ini juga kurang efektif ya teman-teman. Opsi yang B ini tidak ada tindakan dari guru apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Opsi yang C, berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Nah, untuk opsi yang C ini bagus ya teman-teman, berusaha menemukan penyebabnya. Ini anak kenapa kok mengalami kesulitan belajar dan seperti ini, seperti itu. Terus guru itu harus bagaimana, nah anaknya kesulitannya di mana, seperti itu ya teman-teman. Bagus untuk opsi yang C. Opsi yang D, memberi motivasi kepada siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas. Hanya diberikan motivasi saja itu kurang ya teman-teman ya, tidak ada tindakan ya. Opsi yang C kan mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar ya teman-teman, itu sangat penting ya, karena setiap siswa mungkin apa mengalami hambatan yang berbeda. Iya, dengan memahami apa penyebabnya, guru dapat memberikan bantuan yang lebih tepat dan efektif untuk membantu siswa mengatasi kesulitan mereka ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-8, siswa B dikenal sebagai siswa yang rajin dan disiplin, tetapi akhir-akhir ini B sering terlambat masuk sekolah dan jarang mengerjakan tugas. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Meminta orang tua untuk mengawasi B dalam belajar di rumah secara ketat. B. Menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilakunya. C. Memberi motivasi kepada B agar kembali disiplin dalam belajar seperti sebelumnya. Opsi yang D. Meminta B untuk kembali rajin mengerjakan tugas belajar seperti biasa. Jadi di sini tuh masalahnya itu di akhir-akhir ini siswa B itu dikenal terlambat masuk sekolah ya dan jarang mengerjakan tugas. Nah, sebagai Anda wali kelas, apa yang harus Anda lakukan? Opsi yang A, meminta orang tuanya untuk mengawasi B dalam belajar di rumah secara ketat. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, menggali informasi dari B tentang penyebab perubahan perilakunya. Nah, ini bagus ya teman-teman untuk opsi yang B, menggali informasi. Sebenarnya ini B ini kenapa kok tidak masuk sekolah, jarang mengerjakan tugas. Nah, itu seperti itu, bukan malah meminta orang tuanya ya. Opsi yang C, memberi motivasi kepada B agar kembali disiplin dalam belajar seperti sebelumnya. Nah, untuk opsi yang B di sini kan motivasi kepada B, memberi motivasi saja ya teman-teman ya, kurang tepat ya. Opsi yang D, meminta B untuk kembali rajin mengerjakan tugas belajar seperti biasanya. Ini malah tidak membuat B masuk sekolah lagi ya teman-teman, hanya meminta B untuk kembali, bukan menggali informasi ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang B ya teman-teman, menggali informasi tentang apa penyebab perubahan perilaku. Sangat penting untuk memahami apa situasi yang dihadapi oleh siswa tersebut ya. Ini kan dapat membantu dalam apa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendukung siswa dan mengatasi masalah yang mungkin sedang dihadapi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-9, Bu Citra, guru di SD Bahagia Pagi, pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas, namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter
pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter. Kursusnya karakter, A. Tanggung jawab, B. Cinta lingkungan, C. Pemaaf, D. Jujur. Nah, jadi di sini kan masalahnya itu Bu Citra itu sebagai guru di SD ya teman-teman ya. Ada salah satu ada peserta didiknya kan terlihat membuang sisa kertas koran ya teman-teman ya, sisa dan karton di dekat meja Bu Citra. Nah, Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan ya teman-teman, sudah berapa kali diingatkan agar peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas, namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi ini merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter ya. Karakter khususnya karakter apa? Untuk opsi yang A ini tanggung jawab ya teman-teman ya, ini kurang efektif ya. Untuk opsi yang B, cinta lingkungan, iya karena kan membuang sampah pada tempatnya, membersihkannya. Ya, opsi yang C, ini pemaaf, ini bukan. Opsi yang D, jujur, bukan ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang B ya teman-teman. Karena apa? Tindakan Andi ini untuk apa? Membersihkan kelas, menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. Yang mencerminkan apa? Karakter cinta lingkungan. Meskipun tanggung jawab juga relevan, karakter utama di sini kan adalah apa? Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-10, ketika seorang guru memperoleh penempatan tugas baru di pulau lain dan pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang berisi A. Kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keberagaman masyarakatnya, B. Ucapan terima kasih atas penugasan di daerah baru untuk memperoleh pengalaman, C. Kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda, D. Perasaan senang karena ada pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asalnya. Jadi di sini ada seorang guru baru ya teman-teman ya, penempatan tugas baru ya di pulau lain. Pengalaman tersebut diceritakan kepada siswa-siswa di tempat tugasnya. Nah, maka cerita tersebut menampilkan semangat persatuan yang berisi bagaimana ya. Untuk opsi yang A, kebanggaan betapa luasnya wilayah Indonesia dan keberagaman masyarakatnya. Iya, bagus sekali ini untuk opsi yang A ya. Opsi yang B kan opsi yang B, ucapan terima kasih atas penugasan di daerah baru untuk memperoleh pengalaman. Bukan seperti itu ya teman-teman, kurang tepat opsi yang B. Opsi yang C, kebanggaan memiliki murid-murid yang berkebudayaan berbeda-beda. Ini juga kurang tepat opsi yang C. Opsi yang D, perasaan senang karena ada pengalaman baru yang berbeda dengan daerah asalnya. Ini juga kurang efektif ya opsi yang D. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang A teman-teman ya. Karena apa? Menyampaikan pengalaman tugas baru di pulau lain dapat menunjukkan apa? Kebanggaan terhadap keragaman ya wilayah dan budaya di Indonesia ya, yang mendukung semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-11, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar para peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter, A. Nasionalisme, B. Kedisiplinan, C. Peduli, D. Gotong royong. Jadi di soal ke-11 ini kan setiap anak itu bergantian ya teman-teman, berpindah tempat duduk. Siswa kan dapat belajar memahami apa dan berinteraksi dengan berbagai teman sekelas mereka ya teman-teman ya. Ini kan membantu mengembangkan karakter peduli terhadap sesama dan mengingatkan kemampuan sosial mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman, kepedulian ya atau peduli ya. Soal ke-12, hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? A. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. D. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. Nah, untuk untuk nomor 12 ini kan hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa itu mengabaikan tugas sekolah ya teman-teman ya. Bagaimana upaya guru? Otomatis harus mendisiplinkannya ya. Otomatis harus apa? Mendisiplinkannya ya teman-teman ya. Opsi yang A, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. Ini kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang B, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa ini juga kurang tepat. Opsi yang C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Nah ini bagus ya teman-teman ya.
perlu didisiplinkan ya. Opsi yang D, mengonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Bukan upaya guru mengatasi hal tersebut ya. Untuk jawaban yang paling tepat itu opsi yang C ya teman-teman. Karena apa? Mengembangkan pelatihan kedisiplinan itu adalah langkah yang efektif ya untuk membantu siswa mengatasi masalah atau procrastination ya. Pelatihan ini kan dapat memberikan apa? Keterampilan dan strategi untuk meningkatkan manajemen waktu dan tanggung jawab terhadap tugas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal ke-13, guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya, bukan merasakan seperti apa yang dirasakan siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Hal ini menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah A. Guru dapat memberi harapan realistis kepada siswa, B. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa, C. Guru dapat mendorong keberminatan siswa, D. Guru yang dapat menyenangkan bagi siswa. Nah, jadi di sini kan guru kan diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswa ya teman-teman, kan bukan merasakan seperti apa yang dirasakan siswanya ya. Jadi kompetensi ini kan menjadi aspek utama dalam membangun apa? Kepedulian terhadap siswa ya. Nah, hal ini kan menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa. Opsi yang A, guru dapat memberi harapan realistis pada siswa. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini kan juga bukan hal yang menjadi dasar konseptual ya, bukan ya teman-teman. Opsi yang A. Opsi yang B, guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Nah, untuk opsi yang B ini bagus, nyambung ya teman-teman ya, menjalin relasi ya. Opsi yang C, guru dapat mendorong keberminatan siswa. Ini kurang tepat ya teman-teman ya, itu bukan hal menjadi dasar konseptual ya. Opsi yang D, guru yang dapat menyenangkan bagi siswanya. Ini bukan termasuk hal yang mendasar ya, bukan hal yang menjadi dasar konseptual ya. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang B ya teman-teman. Karena apa? Memahami perasaan siswa kan memungkinkan apa? Guru untuk menjalin hubungan yang harmonis dan mendukung dengan siswa. Ya, ini kan membantu dalam menciptakan apa? Lingkungan belajar yang positif dan mendukung ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Soal ke-14, seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangga pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan yang menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah opsi yang A, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video, B, kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas, C, masalah kontekstual di sekitar siswa, D, gambar tradisi ngaben. Nah, untuk soal ke-14 ini kan guru kan mengajar menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual ya adat berbagai daerah ya. Bahan ajar yang sesuai ya teman-teman, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan yang menyadari bahwa kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan ya. Untuk opsi yang A, ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Nah, untuk opsi yang A ini tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas, ini kurang efektif ya teman-teman ya. Opsi yang B ini tidak menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat ya teman-teman ya. Kalau opsi yang A kan ada ritual perkawinan berbagai daerah melalui video, ini bagus ya teman-teman, sesuai dengan pertanyaannya. Opsi yang C, masalah konseptual di sekitar siswa, ini juga tidak nyambung dengan pertanyaannya ya. Tidak ada menunjukkan apa keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat. Opsi yang D, gambar tradisi ngaben, hanya menunjukkan gambar tradisi ngaben saja, hanya satu, kurang tepat ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat itu opsi yang A. Kenapa? Karena kan video yang menunjukkan ritual perkawinan berbagai daerah adalah bahan ajar yang baik untuk apa? Memperkenalkan siswa pada keanekaragaman budaya dan adat istiadat ya, sesuai dengan apa? Tema bangga pada budaya bangsa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A.
Soal ke-15, ini adalah soal terakhir dari pembahasan soal kali ini ya teman-teman ya. Langsung saja, pada saat memeriksa hasil pengerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya 2 tugas yang isinya sama. Setelah diklarifikasi pada masing-masing siswa, ternyata 2 siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah laman di internet. Menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya A. meminta kepada kedua siswa untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya, B. melarang penggunaan tulisan atau artikel pada laman internet sebagai sumber pembelajaran, C. meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasa sendiri, D. menerima pengerjaan tugas kedua siswa itu apa adanya tanpa ada perlu dipersoalkan. Jadi di sini masalahnya itu 2 siswa tersebut mengambil apa teman-teman? 2 siswa kan mengerjakan tugas dan dua-duanya mengambil tugas dari sumber yang sama, yaitu sebuah laman internet. Nah, terus kemudian menanggapi hal tersebut, seorang guru sebaiknya harus bagaimana? Untuk opsi yang A, meminta kepada kedua siswa untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya. Nah, untuk opsi yang A ini bagus tapi masih kurang efektif ya teman-teman. Opsi yang A. Opsi yang B, melarang penggunaan tulisan atau artikel pada laman internet sebagai sumber pembelajaran. Ini malah melarang. Opsi yang B kita skip. Opsi yang B. Opsi yang C, meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasanya sendiri. Nah, untuk opsi yang B ini nyambung ya teman-teman ya, tidak harus langsung ngambil dari internet terus kemudian apa dikumpulkan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Opsi yang D, menerima pengerjaan tugas kedua siswa itu apa adanya tanpa ada yang perlu dipersoalkan. Nah, untuk opsi yang D ini tanpa ada yang perlu disoalkan, tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Guru harus teliti, guru harus memeriksa tugas tersebut dari mana, tidak boleh semuanya itu sama dari halaman yang sama, seperti itu ya teman-teman ya. Terus jawaban yang paling tepat itu opsi yang C ya teman-teman, meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasa sendiri. Nah, untuk meminta siswa untuk menulis kembali tugas dengan bahasa mereka sendiri kan dapat membantu apa? Menghindari plagiarisme ya, dan memastikan bahwa mereka benar-benar apa? Memahami materi yang dipelajari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.